ya. Kalau cewek itu aku Kalesti Kejora. Karena bener-bener aku itu bisa dangdut dan mulai suka dangdut itu karena melihat Kalesti mengikuti ajang Akademi Dangdut Akademi Indosiar yang pertama. Itu dia. Dari situ aku suka sama dangdut dan aku mencoba bisa masuk ke dunia dangdut gitu. Terus kalau untuk yang cowok, lagu-lagunya aku suka dan pastinya seneng dengerinnya tuh pasti Cegu Adibal. Karena lagu-lagunya tuh semuanya enak banget dan apa ya, lagunya itu genre lagunya itu buat anak muda banget gitu loh. Ya kan? Iya, aransemen lagunya itu liriknya juga kayak mewakili kita juga dan musiknya juga asik banget. Jadi aku suka itu. Kalau Ulan? Kalau Ulan yang pastinya kalau panutan di musik dangdut itu siapa lagi kalau bukan Kalesti, ada Kak Selvi sama Kak Rara. Itu 3 orang itu adalah inspirasi Ulan di dangdut musik. Boleh dong membahas sedikit Lesti, apa sih kelebihan mereka? Kelebihan dari seorang Lesti yang kalian tahu, mungkin dari teknik vokalnya atau attitude-nya atau apa mungkin? Kita tahu Kalesti itu dikenal dengan attitude-nya yang sangat baik. Dia tuh sangat mensupport adik-adiknya yang baru memulai karir dan selalu memberikan motivasi juga buat adik-adiknya. Oke. Lanjut atau Ajan. Kak, kalian sendiri pernah request lagu nggak sih ke Adibal? Kak, aku bikin ini kan, karena kan kita tahu Adibal itu membuat lagu itu pasti ngelihat karakter ya. Sebenarnya kalau request sih enggak ya, cuman kita kan emang sering di rumah Cegu Adibal karena kan Cegu juga pasti tahu kita nih lagi seperti apa, dan nih lagi ngerasain apa. Cegu tuh paham tanpa kita harus cerita dulu. Jadi tiba-tiba tuh Cegu ngasih lagu, ini kayaknya cocok dibuat karakter Ulan, ini musiknya juga cocok untuk Ulan, isi lagunya juga cocok. Setelah didengerin, kok tahu isi lagunya sesuai dengan apa yang Ulan rasain. Jadi kadang kita nggak cerita pun tapi Cegu tuh paham. Ya, kayak kita nggak curhat tapi dia tahu apa yang kita rasakan. Jadi dia menciptakan lagu itu sama seperti apa yang kita rasakan. Berarti emang sering discuss bareng sama Adibal ya, maksudnya untuk teknik vokal dan segala macam gitu. Iya. Banyak banget ya, selain diajarin teknik vokal, kita juga selalu dinasihatin untuk hal-hal kedepannya seperti apa, untuk kebaikan kita sendiri, untuk membawa diri kita ke lingkungan-lingkungan yang berbeda seperti apa. Buat masa depan kita juga. Oke, gue masih penanya gimana kalian berdua melihat persaingan pedangdut muda yang saat ini banyak sekali naik tenar gitu. Gimana menurut kalian? Terus kalian ada gak sih keinginan untuk mengikuti jejak mereka, lebih terkenal mungkin gitu? Kalau sekarang kita tahu ya, banyak banget orang-orang penyanyi juga yang mengeluarkan karya-karya seperti koplo, terus dangdut, DJ juga ada yang remix gitu ya. Jadi banyak banget dan tentunya kita juga pengen mengeluarkan karya-karya terbaru yang lain juga seperti biasanya, dan kita juga pengen karya yang kita keluarkan itu mungkin bisa melebihi dari yang lainnya gitu. Yang pastinya ya tetap berkarya aja dan mengeluarkan karya-karya aja, jangan berpikir yang overthinking dan ketakutan untuk ada penyanyi-penyanyi baru lagi nih. Yang penting kita tuh selalu mengeluarkan karya-karya yang bisa dinikmatin aja. Oke, Kamu kan kalian sendiri kamu kan tadi bilang- bangga nggak sih Kalesti kan kemarin sempat konser duet sama penyanyi luar. Ildifu. Oh iya. Tanggapannya dong. Itu aku benar-benar pas buka TikTok itu lewat videonya ya, dan aku senang banget karena Kalesti itu benar-benar dia bisa masuk ke dalam karakter lagu apa aja gitu. Jadi kalau misalnya dia menyanyikan lagu yang tadinya kita dengar ini gitu doang, tapi kalau misalnya beliau menyanyikan itu benar-benar beda dan enak banget. Jadi kayak kemarin yang duet sama yang itu kayak pokoknya banyak juga yang bilang kalau Kalesti itu ternyata dia bisa selain dangdut Mengkolaborasikan. Iya, dia bisa masuk ke genre apa aja itu best banget sih. Aku seneng Keren banget. lah ya, keren. Iya, Keren. Tapi kalian sendiri pengen nggak sih satu panggung atau konser bareng gitu? Suatu kebanggaan juga nggak? Ya siapa yang nggak pengen ya tuh kalau dikasih kesempatan dan ada rezekinya untuk kita. Ya siapapun di luar sana pasti penyanyi dangdut tuh pengen banget berkolaborasi sama
Kak Lesti Kejora. Apalagi yang mengidolakan beliau itu pasti senang banget dan pasti mau banget. Tapi kalian pernah bertemu atau berpapasan atau sama Udah. Kak? Kalau bertemu biasa kadang Kak Lesti itu kan take vokal juga ya di rumah Maxi Musik di ini Di studio Kak Diba. di studio Maxi Musik dan itu juga ada kita ya. Jadi kadang kita ketemu kita Kita di situ bisa belajar, Iya. dapat ilmu juga karena Kak Lesti kan take vokal, kita juga bisa nyontek ngeliatin cara Cara dia Kak Lesti bernyanyi. penyanyi seperti apa, cara dia take vokal mendapatkan rasanya seperti apa, jadi banyak belajar. Tapi attitude Kak Lesti di Memang depan orang. kalian ini penyanyi baru seperti apa? Kalau saat bertemu nih. kalau Kak Lesti itu benar-benar attitude-nya Masya Allah. Iya. Dia Baik tuh banget. seperti yang aku bilang tadi ya, dia Ngomong mensupport banget ke anak-anak adik-adiknya, dia Humble lah ya. iya humble banget, dia support selalu memberikan nasihat untuk adik-adiknya. Kalau misal dia bilang kalau tetap semangat, tetap berkarya, jangan pernah takut ada yang nyanyiin karena orang-orang tahu kita itu punya potensinya masing-masing. masing-masing. Pada saat kalian di Lida waktu itu sempat pernah di coach langsung nggak sih sama Kak Jadi Lesti? komentator. Iya. Oh, Kalian tapi pernah maksudnya jadi- di backstage gitu, misalnya dia ngasih nasihat, kamu harus begini gitu. Pernah nggak sih? Aku pernah sebelum tampil ya nyanyi pas Lida 2020, Kak Lesti itu kayak nyemangatin aku, dia bilang kamu harus semangat, harus kuat nyanyiin lagu yang akan kamu bawakan, kamu harus percaya kamu bisa menampilkan yang terbaik. Jangan takut, anggap aja orang yang di depan itu semuanya nggak ada, jadi kamu bisa mengeluarkan Yang terbaik lah. mengeluarkan benar-benar suara kamu yang terbaik gitu, dan bisa menampilkan yang terbaik untuk semua orang dan pendukung kamu. Dia nyemangatin sebelum kita mau nyanyi. Kalau Ulan sendiri? Sama Ulan, apalagi Ulan waktu itu pas di Lida itu di masa-masa kayak down karena SMS Ulan waktu itu nggak naik-naik, Iya. tapi Kak Lesti memberikan support dan semangat, nyamperin Ulan di tempat duduk, harus semangat, kamu tuh punya potensi yang bagus, jangan mikirin SMS, kalau kamu udah tampil bagus rezeki nggak akan kemana. Betul. Jadi kalau misalnya kita lagi sedih, kalau sebelum kita tampil kayak kita nggak yakin kita bakal bisa menampilkan yang terbaik, nggak bakal bisa menampilkan yang terbaik. Kayak Kak Lesti tuh udah tahu apa yang kita pikirin, apa yang kita takutin. Jadi dia nyemangatin biar rasa yang kita takutin itu hilang. Oke. Kita tahu Lesti itu punya fans yang besar. Iya. Ya. Kamu ingin ini nggak memiliki sebuah fans seperti Kak Lesti yang begitu fanatik, sangat menjaga nama baik? Ya bener-bener pengen banget sih ya seperti sosok Kak Lesti, apalagi yang di banyak banget Lesti lovers dimanapun di luar Indonesia pun itu udah nggak bisa kehitung ya. Ini Ya bener-bener fansnya banyak banget. yang penting kita bisa mencontoh sosok Kak Lesti lah. Dia tidak pernah lelah untuk mengeluarkan karya-karyanya, tidak pernah ngerasa sendiri, tetap semangat, tetap memberikan hal-hal positif untuk orang-orang di luar sana. apalagi Oke. fansnya itu selalu buat support dia dalam keadaan apapun. Kalau misalnya dia mengeluarkan karya-karya terbaru, pasti fans-fansnya tuh gercep banget, gercep banget buat support, terus buat single dia terbaru itu menjadi banyak yang suka, banyak rame dan banyak juga yang tahu. Jadi fans Lesti lovers itu hebat. Oke, Baby L nih yang saat ini sudah beranjak bisa interaksi. Pandangan kalian seperti apa sih? Lucu banget, makin pinter ya gimana nggak pinter karena kan dididik sama kedua orang tuanya yang sangat hebat. Jadi BBL tuh makin kesini makin bikin gemes. Apalagi waktu pada saat itu dibawa ke studio itu masih kecil, masih digendong. Sekarang udah bisa jalan, udah bisa cerewet, udah ngomongnya lucu banget. Bahkan dia udah bisa nyanyiin lagu ibunya. Kalian pengen gak sih ketemu BBL gitu suatu saat nanti, sekaligus memberikan sebuah hadiah atau mainan gitu? Ketemu sama BBL, masya Allah aku udah pernah ketemu pas Kak Lesti ke studio, dan tapi itu BBL masih kecil. Ya. Bayi. Kamu Ulan dan Jana kan baru-baru ini Gilar melelang sebuah mobil kesayangannya untuk didonasikan ke Palestina. Menurut kalian seperti apa?
jiwa mereka itu saat berada di atas di bawah tetap sama untuk membantu orang lain. Menurut kamu? Itu yang harus kita contoh sih, karena punya jiwa yang sangat besar, punya hati yang sangat mulia, yang bisa untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Menurut kamu? Ya seperti kata Ulan, jadi mereka punya rasa simpati yang sangat besar dan apa ya, saling menyayangi satu sama lain ya, dan walaupun itu jauh juga tapi mereka tetap berhati. Kalian sendiri support Palestina? Ingin nggak menyumbang juga gitu? Kita Masya Allah untuk sekarang kita masih bisa memberikan doa, semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana bisa mendapatkan keadilan dan bisa apa ya, selalu diselamatkan ya. Balik lagi Kak. ke soal Kak Adibal, mungkin sempat merencanakan nggak sih atau meminta ke Kak Adibal untuk satu panggung atau apa kolaborasi duet gitu di salah satu album Lesti Kejora? Mungkin apa ya, keinginan tuh ada, cuman kita juga ngerasa kayak aduh, ngerasa pantas gak ya, ngerasa kayak seorang Lesti Kejora panutan semua orang. Siapa sih yang nggak ingin berkolaborasi dan mempunyai single duet dengan beliau? Insya Allah bisa, tapi mungkin sekarang belum ya. Iya, belum. Tapi Insya Allah, Insya Allah kita mungkin juga nanti harap ada rezekinya. pasti bisa. Insya Allah. Udah diutarakan ke Kak Adibal untuk duet Kalau diutarakan mungkin satu lagu bersama Dede Lesti Kejora. Kalau itu pasti Cegu udah tahu ya, karena Cegu juga tahu kita mengidolakan Kak Lesti, jadi mungkin untuk mengutarakan pasti dia tahu, Kak udah tahu. Oke, Terima thank kasih. you. Terima Terima kasih. kasih.